Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Permatasari. Saya dari kelas E4, NPM saya 101202443. Di sini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Mari disimak. Nah, yang pertama ada dasar-dasar korespondensi bisnis. Apa sih itu? Jadi istilah umumnya yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan, organisasi, atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut korespondensi. Koresponden dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada korespondensi ekstern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak luar. Lalu yang kedua ada korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, lalu ada penulisan resum. Sebelum itu, apa sih itu resum? Dalam dunia kerja sendiri, resum adalah dokumen yang berisi ringkasan pengalaman, keahlian, pendidikan, dan pencapaian seseorang. Dengan kata lain, resum adalah dokumen yang dibuat untuk memberikan gambaran singkat mengenai calon karyawan, terutama dari sisi pengalaman dan kemampuannya. Nah, cara penulisan dari resum sendiri yang pertama yaitu tulis resum secara singkat tetapi menarik. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu yang ketiga, jangan berbohong dalam menulis resum. Yang keempat, buat resum sesuai bidang keahlian. Dan yang kelima yaitu relevan, lalu tunjukkan prestasi secara spesifik. Lalu ada penulisan lamaran, ya. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, kepada yang terhormat, nama orang beserta gelar dan jabatannya atau perusahaan yang dituju. Yang ketiga, alamat lengkap perusahaan juga tidak boleh dilewatkan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, kata pengantar atau pembukaan. Yang keenam, biodata pribadi. Dan yang ketujuh, pengalaman kerja dan kemampuan Anda. Lalu yang kedelapan, penutup. Dan yang kesembilan, lampiran surat lamaran kerja. Dan yang terakhir, hormat saya, tanda tangan, dan nama lengkap Anda. Nah, lalu ada wawancara. Apa sih itu wawancara? Dapat disederhanakan, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya untuk tujuan tertentu. Wawancara tidak hanya dilakukan pada pekerjaan, tetapi juga digunakan pada beberapa bidang lainnya. Lalu ada pembuatan laporan. Laporan umumnya diminta oleh orang yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Artinya, laporan tersebut ditujukan kepada atasan. Laporan berjalan ke atas dalam struktur organisasi. Artinya, karena laporan memang diminta oleh orang yang memiliki kewenangan lebih tinggi, maka secara struktural laporan itu naik ke atas. Lalu laporan ditulis secara sistematis, yang berarti dalam penyampaian pesan atau informasi digunakan sistematik tertentu dan diorganisasikan secara logis. Lalu yang keempat adalah laporan menekankan objektivitas, yang berarti karena laporan dimaksimalkan untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas. Artinya laporan tersebut tidak untuk dibaca setiap orang, melainkan hanya mereka yang memiliki kewenangan dalam struktur organisasi atau lembaga bisnis. Lalu ada proposal. Apa sih itu proposal? Yaitu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Biasanya sebelum seseorang melakukan kegiatan harus menulis proposal terlebih dahulu agar kegiatannya menjadi terencana. Lalu ada presentasi bisnis. Apa sih itu? Yaitu bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada halayak yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambil keputusan.
Lalu ada negosiasi, yaitu bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasanya dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Ada 4 negosiator, yaitu negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Lalu ada rapat bisnis, didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Lalu ada jenis-jenis rapat bisnis, yaitu rapat informasional, informasi umum yang bersifat rutin, informasi yang bersifat strategi. Lalu ada rapat motivasional, ada rapat partisipasif. Lalu ada rapat berdasarkan tujuan. Yang pertama ada rapat penjelasan, yang kedua rapat pemecahan masalah, dan yang ketiga rapat perundingan. Lalu ada rapat berdasarkan sifat. Yang pertama ada rapat formal, rapat informal, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Lalu ada rapat berdasarkan jangka waktu, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan. Nah, lalu ada laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Nah, lalu ada cara penulisannya, yaitu gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan, lalu judul dan sub-sub judul dalam tubuh laporan, dan yang terakhir format memo atau surat. Lalu ada penulisan laporan formal atau bisa disebut juga laporan panjang. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Poin-poin penting tersebut akan lalu ada praktek memimpin rapat. Dari pengertian rapat sendiri ialah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Lalu rapat menurut Ken Davis yaitu untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif, sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik, lalu memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Lalu ada sebab tidak efektifnya rapat. Yang pertama, kurang persiapan. Yang kedua, tidak direncanakan dengan baik. Yang ketiga, tidak disusun agenda rapat atau pimpinan. Dan yang keempat, para peserta membawa agenda rapat sendiri-sendiri. Nah, adapun tindak lanjut oleh peserta digolongkan menjadi 2, yaitu peserta yang mendapat tugas wajib segera melaksanakan tugas tersebut. Lalu peserta rapat wajib mempelajari hasil rapat. Bila menemukan hal-hal yang berlainan dengan keputusan dan saran dalam rapat, hendaknya menanyakan hal-hal itu kepada pimpinan. Setelah rapat selesai, ada beberapa tindak lanjut setelah rapat, diantaranya pengevaluasian rapat, pendistribusian laporan, lalu pelaporan dan rekomendasi kelompok. Lalu ada komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Lalu ada penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada otomasi kantor, yaitu sistem yang menciptakan, menyimpan, memodifikasi, menyajikan, dan mengkomunikasikan informasi bisnis dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga bertukar informasi. Yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima menjalin kerjasama atau
kolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Yang kesebelas, pemasaran. Yang ke-12, mengelola inventaris. Dan yang ke-13, manajemen data. Yang ke-14, sistem informasi manajemen. Yang ke-15, keuntungan kompetitif. Yang ke-16, perbaikan proses. Dan yang terakhir ada menghemat waktu. Lalu ada dampak media sosial dan komunikasi bisnis dalam bisnis online. Yang pertama, sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang mudah dengan para pelanggan. Yang ketiga, sosial media lebih menghemat biaya. Dapat disimpulkan bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang kuat dalam perkembangan bisnis. Dengan menggunakan media sosial yang berbasis komunikasi, bisnis dapat memiliki target yang jelas sehingga akan mudah mengarahkan kemana produk akan dipasarkan. Jadi akan lebih fokus terhadap kebutuhan para customer. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya, karena saya juga masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.